Quranic School Khairu Ummah Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, dan Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti, dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Allah mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allah kabulkan semua aktivitas kita, dan Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya. Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab yang judul Arabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang diterjemahkan dengan judul Keutamaan Ilmu, Penuntut Ilmu dan Ulama, serta adab-adab menuntut ilmu dan mengajar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 733 Hijriah. Dan hari ini insyaallah kita masuk pada pembahasan, kalau di buku halaman berapa? Pembahasan yang ke-12. Dan ini pembahasan yang terakhir dari adab orang berilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, ini berhubungan dengan halaman 23. Jadi ini berhubungan dengan halaman 23, yang mana adab ulama atau orang berilmu itu ada 3. Adab terhadap dirinya sendiri, yang kedua adab ketika bersama murid-muridnya, yang ketiga adab di dalam kajiannya. Dan kita baru membahas yang pertama, yaitu adab ulama atau orang berilmu terhadap dirinya sendiri. Ada 12 adab, dan kita sudah mengkaji sampai adab yang ke-11. Hari ini yang terakhir, yang ke-12. Setelah itu baru masuk yang kedua, adab-adab ulama dalam kajiannya. Baik, insyaallah kita masuk ke dalam kitabnya.
Sebagaimana biasa kita baca supaya manfaatnya lengkap sambil diterangkan satu persatu. Di situ diberi judul menulis pada saat memiliki kapasitas untuk menulis. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab yang ke-12, menyibukkan diri dengan menulis, mengumpulkan dan menyusun karya tulis. Ya. Jadi di sini orang punya ilmu itu dianjurkan untuk apa? Nulis. Kalau bisa nulis. Nulis itu penting. Orang yang menulis itu tidak akan pernah mati, karena ilmunya selalu dikenang sepanjang masa. Kalau nggak ditulis itu hilang. Dan mungkin sekarang ini juga ini termasuk rekaman ini. Ada rekamannya, baik suara ataupun video. Kalau enggak itu hilang. Yang menjadikan kita mengenal para ulama sampai hari ini, ulama ribuan tahun yang lalu, karena apa? Karena ditulis. Ya, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jadi di sini dianjurkan nulis, tapi nanti ada keterangan-keterangannya seperti apa nulis dan siapa yang harus menulis. Baik. Akan tetapi harus didasari dengan keutamaan yang sempurna dan kapabilitas yang baik. Nah, itu penting catatannya. Dengan catatan dia itu layak untuk menulis, punya ilmu untuk menulis, bukan sekedar menulis, bukan hobi menulis, bukan senang menulis, tapi dia punya apa? Punya kapasitas, mampu untuk nulis, ditulis. Ya itu saya pernah baca seorang ulama itu bilang, kalau kamu ingin hidup selamanya kamu nulis, karena ilmumu akan dikenang sepanjang masa. Nah ini aja wafat tahun berapa yang nulis? 733. Sekarang tahun berapa? 1447. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa? 700 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ditulis. Yang penting punya kapasitas, punya kemampuan, punya keluasan ilmu, punya kedalaman dalam pemahaman. Karena tanpa itu semuanya tulisan akan menyesatkan, dan tulisan itu tidak akan bermanfaat. Wong lek nulis gurung ahli, hasilnya apa? Hasilnya menyesatkan, tidak bermanfaat. Nah, kemudian berikutnya lagi, karena menulis akan membuatnya mengetahui hakikat berbagai bidang pengetahuan dan bagian-bagian ilmu yang cermat. Karena menulis menuntut ketekunan dalam mencari dan menelaah, mengkaji dan memurojaah. Nah itu diantara faedahnya nulis. Dan itu orang itu kalau kuliah S1 disuruh buat apa? Skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Lah ketika buat itu apa yang dia lakukan? Dia cari bahan, dia mengkaji, dia nulis, sehingga ilmunya apa? Mantap. Ini kalau orang yang sekolah benar-benar mau mikir, bukan skripsinya itu apa? Beli atau apa, duplikat namanya itu, plagiat ya, dan seterusnya. Baik. Jadi dengan menulis itu seseorang itu mau tidak mau terpaksa harus meneliti lebih dalam, memperluas bacaan, sehingga dia tambah memahami ilmu lebih dalam dan lebih tajam. Karena orang kalau nulis itu perlu ngecek ulang, mencari rujukan, meninjau kembali isinya, sehingga ilmunya tambah mantap. Jadi nulis itu bukan sekedar menyampaikan, tapi menulis itu juga mengokohkan pemahamannya diri sendiri. Ditulis tambah mantap.
Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya punya beberapa karya tulis yang sudah dicetak ya. Kalau yang tidak dicetak ya banyak, hampir tiap hari saya selalu nulis, posting tiap hari. Yang dicetak kalau yang resmi itu ada 2, dicetak oleh Proyo Media Yogyakarta, Mata Air Inspirasi dan Ayat-Ayat Sukses. Itu insya Allah 2 buku itu insya Allah lengkap. Isinya Al-Quran dan As-Sunnah sudah ada di dalamnya. Kalau tidak percaya anda lihat sendiri. Ini bukan karena saya yang nulis, tapi memang iya. Saya nulis bukan asal nulis, tapi benar-benar dipilih yang benar-benar dibutuhkan, yang sangat bermanfaat. Hanya saja yang Mata Air Inspirasi kalau tidak salah sekarang sudah nggak dicetak lagi. Tapi kalau yang Ayat-Ayat Sukses kayaknya masih ada. Ayat-Ayat Sukses itu saya nulis itu ceritanya panjang. Jadi saya mulai SMP itu senang baca buku-buku tentang kesuksesan. Mulai saya SMP. Yang mana zaman itu kebanyakan miliknya orang-orang barat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, karyanya D.G. Squad, Dale Carnegie dan yang lain-lainnya. Itu saya baca dan saya buat rangkuman. Saya buat rangkumannya. Sampai sekarang masih ada catatan saya itu. Ya. Karena saya bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang besar, bagaimana berjiwa besar, seperti itu. Kemudian sampai akhirnya saya kuliah di Jakarta, di Lipia. Nah di sana itu nemu buku jelek kecil, tapi kok luar biasa isinya. Judulnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya belum kenal siapa beliau. Yang mana kemudian buku itu ada terjemahannya, 23 kiat hidup bahagia, dan ternyata beliau adalah gurunya Syekh Utsaimin. Tapi saya belum kenal waktu itu. Saya senang, wah ini kok cocok dengan yang saya cari selama ini. Cuma lebih islami, poin-poin lagi. Dan belakangan saya baru tahu, ternyata beliau nulis buku itu mendapat inspirasi dari bukunya Dale Carnegie yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya Da'il Qalaq Wabda'il Haya, tinggalkan kegelisahan dan mulailah hidup. Cuman versi-versi Kristen saya punya bukunya, punya Dale Carnegie itu bahasa Arab. Itu versi Kristen ya, ada ayat Injilnya, ada gerejanya. Itu dibuat versi Islam. Dan kemudian ternyata ada ulama Mesir yang membuat kitab seperti itu tapi versi Islam, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadid hayatak, perbaharuilah hidupmu, dan seterusnya. Ceritanya panjang sampai kesimpulannya kurang lebih sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu saya berpikir, saya suka dengan buku-buku sukses, orang-orang sukses. Padahal di Al-Quran itu Allah banyak membahas tentang kesuksesan dan orang-orang sukses dengan pecahan kata falaha dan fauza. Lalu saat itu saya cari. Dulu belum ada HP kayak gini, sehingga nyarinya manual. Saya nyarinya pakai buku Fathur Rahman dan buku Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Itu untuk mencari ayat secara manual. Saya cari pecahan kata falaha dan fauza di dalam Al-Quran, lalu jadilah buku itu. Tuflihun, muflihun, muflihin, faizun, faizin, faqad faz, dan seterusnya. Lah perlunya apa itu? Perlunya itu, kan kita kepingin sukses kan? Antum kepingin sukses apa enggak? Kepingin ya? Antum juga ingin anaknya antum sukses kan? Semua orang itu kepingin sukses. Coba antum cari di Google, orang sukses. Yang keluar siapa? Coba antum ketik nanti. Siapakah orang sukses? Yang muncul itu adalah Bill Gates. Yang muncul itu orang-orang yang kaya raya, yang punya kedudukan, punya jabatan, dan seterusnya. Ternyata di Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang menyatakan itu adalah sukses. Suksesnya Quran itu beda. Ya, suksesnya Al-Quran itu adalah beriman, beramal soleh, istiqomah, banyak berbuat baik, dan seterusnya. Dan puncaknya adalah mati husnul khotimah, dan puncaknya lagi adalah masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, dan seterusnya. Kemudian juga ada buku fikih Ramadan, itu sudah lama bukunya,
itu dicetak oleh teman-teman sendiri. Kemudian ada lagi saya punya buku manasik haji dan yang lain-lainnya. Sebenarnya saya punya tulisan banyak, termasuk Arba'in Nawawi, itu saya punya syarahnya tapi belum dicetak. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu saya punya apa? Syarahnya tapi belum dicetak. Kemudian Juz Amma, seperti itu. Baik, itu diantara faedah nulis ya. Kemudian berikutnya, dengan menulis itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yuthabbitul hifdha wa yudhkil qalba wa yashhadul at-tab'a wa yujidul bayana wa yuksibu jamilal dzikri wa jazilal ajri wa yukhalliduhu ila akhirid dahri. Di antara faedah menulis itu menguatkan daya ingat, menajamkan hati, menghidupkan tabiat, membaguskan kemampuan untuk memperjelas, mendatangkan sanjungan yang baik dan pahala yang besar, dan mengekalkan namanya hingga akhir zaman. Nah, di situ ada beberapa ya. Kalau kita pakai nomor, menulis itu yang pertama-tama adalah memperkuat hafalan. Yang kedua, menajamkan hati dan pikiran. Ya. Kemudian yang ketiga itu melatih gaya bahasa dan kemampuan menyampaikan. Melatih gaya bahasa dan kemampuan menyampaikan. Karena kalau kita nulis kan kita baca kan. Kalau kita baca kan kita dapat gaya bahasanya ulama kan. Antum kepingin punya gaya bahasa seperti siapa? Itu kalau antum banyak nulis dan banyak baca, antum akan terpengaruh gaya bahasa yang antum tulis itu. Kemudian yang keempat, mendatangkan nama baik dan pahala besar. Artinya namanya antum akan dikenang sepanjang masa, indah wangi. Kemudian antum dapat pahala yang besar, terus mengalir. Kayak buku inilah, sekarang kita ngaji ini, yang nulis dapat kiriman ganjaran di kuburannya. Kemudian yang kelima, dan akan menjadi amal yang kekal hingga akhir zaman. Itu kalau diperinci lebih dalam lagi. Jadi istilahnya menulis itu investasi pahala dan ilmu jangka panjang. Kemudian berikutnya lagi, yang lebih patut memperhatikan bidang yang manfaatnya menyeluruh dan banyak dibutuhkan. Nah, itu poin penting. Jadi lek katene nulis, kepingin nulis, ya yang dilihat itu apa? Yang kira-kira ilmu itu sangat bermanfaat dan ilmu itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi menulis bukan sekedar asyik menulis, bukan hobi menulis, bukan senang menulis. Saya menulis karena ini insya Allah bermanfaat dan ini insya Allah dibutuhkan. Orang butuh ilmu ini. Jadi jangan dihabiskan waktu hanya untuk tema yang remeh, yang dipahami oleh segelintir orang saja, sementara umat ini butuh bimbingan yang dasar. Nulis buku sing keren-keren, bahasane dukur-dukur, tapi wong bocah gak ono sing ngerti. Sing ngerti mek wong 10 tok. Ya kayak apa? Lebih baik bahasa apa? Sederhana yang dipahami oleh seluruh umat. Karena Allah mengutus nabi itu bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Kan kadang ada kan buku itu bahasanya bahasa apa? Ya bahasa apa istilahnya? Asimilasi, desimilasi, demokrasi, terasi itu. Bahasa apa namanya gitu-gitu itu? Apa? Apa? Bahasa apa istilahnya gitu-gitu itu? Ilmiah. Masa ilmiah? Iya namanya ilmiah. Kalau enggak gitu enggak ilmiah berarti. Atau mungkin ada istilah tertentu gitu ya. Itu bahasa kedukuran itu. Kedukuran. Bahkan kadang orang ceramah pun pakai bahasa-bahasa gitu.
Padahal dia ceramahnya di tempat umum, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri. Pernah ada seorang profesor doktor, saya tidak menyebut nama ya, dia khutbah Idul Fitri kalau waktu itu. Pakai bahasa seperti itu, wis bahasa bukra mufakat. Yang hadir semua tidak ada yang paham satupun. Mari khutbah itu dadi dosa malian akhirnya. Rasan-rasan kabeh, ribah kabeh. Setelah selesai khutbah itu kuwabe ngerasani sing khutbah. Apa khutbah itu kan sing ngerti blas, aku ngeluh aku. Semuanya bilang gitu. Demikian. Kemudian berikutnya lagi. Hendaknya perhatiannya tertuju kepada lahan yang belum digarap. Nah, itu penting. Ini penting ya. Tadi lek kate nulis iku ditanyakan dirinya dulu. Yang kira-kira dibutuhkan itu apa? Yang kira-kira belum ada itu apa? Yang masih lubang itu di sebelah mana? Saya akan nutupi lubang itu. Ojo nulis buku sing wis akeh ndek pasaran. Hanya gara-gara ingin apa? Viral. Nulis sing wis apa? Sing wis viral. Ojo nulis golek sing kira-kira durung ono sing opo ngono. Yang masih lubang itu yang mana? Saya akan ngisi lubang itu. Kan sekarang enggak kan? Sekarang nulis karena apa? Misalnya buku La Tahzan. Ketika awal muncul dulu, Don't Be Sad, Syed Al-Qarni. Wah, itu buku paling laris di Timur Tengah. Istilahnya bukan bestseller lagi, istilahnya itu apa? Meroket sudah. Nah, itu Maroko wabe penerbit menerbitkan. Karena apa? Ya viral. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Cari duit. Bukan karena buku itu dibutuhkan. Jadi kalau mau nulis tanya dulu, kira-kira dibutuhkan enggak ini oleh umat. Lah lek wis ono wis akeh, ya kaya apa. Jadi kalau sudah ada, kita enggak perlu nulis lagi. Cuman kita bilang kepada umat sudah ada bukunya. Nah itu loh bukunya. Kamu beli buku itu aja. Enggak perlu saya nulis pakai nama saya sendiri. Kemudian berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas. Nah itu juga bahasa sing jelas, yang terang, yang mudah. Menghindari panjang lebar yang membosankan dan keringkasan yang tidak menunaikan tujuan. Nah itu kata-kata yang bagus. Jadi lek nulis buku iku aja apa kedawane iku gak perlu ngono lho. Yang bisa dibuat ringkas oleh dia diperpanjang. Cek apa? Cek kitabe kandel. Yang bisa diterangkan satu halaman, oleh dia diterangkan sampai 10 halaman. Akhirnya apa ceritanya? Bulet, muter-muter aja. Lah kemudian juga jangan apa? Jangan terlalu singkat yang membingungkan. Terlalu singkat sampai orang bocah gak paham kesingkatan. Jadi yang benar itu yang apa? Yang seimbang. Ndak terlalu panjang, ndak terlalu pendek. Yang penting pokoknya jelas, lengkap, tidak membingungkan. Kemudian berikutnya lagi, seraya memberi setiap buku haknya yang layak baginya, tidak mengeluarkan buku yang ditulisnya dari tangannya sebelum mengeditnya, mengkaji dan menata secara berulang-ulang. Jadi lek nulis ojo keburu-buru di terbitnya, jangan keburu-buru dikeluarkan, diteliti dulu, diperbaiki, ditinjau berulang-ulang, disusun lagi dengan rapi. Jadi supaya tulisannya itu matang harus sabar dan ada proses mengoreksi. Dan sekarang ini penerbit-penerbit yang bonafit seperti itu kan. Jadi buku sebelum terbit diapakan dulu? Ada editor, ada layout, ada yang bagian ngecek huruf-hurufnya dan seterusnya. Jadi bukan asal-asalan. Kemudian berikutnya lagi, di antara manusia ada yang mengingkari penyusunan dan penulisan buku di zaman ini terhadap siapa yang kapabel untuk melakukannya dan menguasai bidangnya. Tidak ada alasan untuk pengingkaran ini kecuali persaingan di antara masyarakat. Namun jika tidak demikian, maka siapa yang menggunakan pena dan tintanya untuk menghitamkan kertasnya dengan bait-bait syair, kisah-kisah yang mubah atau lainnya, maka tidak patut diingkari.
Lalu mengapa jika dia menghitamkan kertasnya dengan ilmu-ilmu syariat yang bermanfaat diingkari dan dipandang buruk? Itu kalau antum baca sendiri, gak diterang nombek guru. Paham gak kira-kira maksudnya? Paham gak kira-kira antum? Sulit dipahami ya. Memang kadang terjemahan itu sulit dipahami, sehingga butuh ada orang yang menjelaskan. Sehingga orang yang tidak bisa bahasa Arab itu yang ngaji dari terjemahan itu kasihan. Lebih banyak kelirunya daripada benarnya, lebih banyak tersesatnya daripada lurusnya. Nah, poin ini maksudnya ada sebagian ulama itu yang melarang menulis. Gak perlu nulis, ojo nulis. Walaupun dia adalah orang yang mampu untuk nulis, punya kapasitas untuk nulis, dilarang. Gak perlu nulis, gak usah nulis. Ya. Lah di sini dikatakan itu dikhawatirkan karena rasa apa? Hasad, iri, dengki, wedi kalah saingan. Gitu loh. Artinya kalau orang itu mampu nulis, bisa nulis, punya kapasitas nulis, ya biarkan nulis, tidak apa-apa. Ya, walaupun tulisannya misalnya tentang puisi, tentang syair, atau tentang kisah-kisah yang mubah, yang tidak haram, gak apa-apa nulis. Yang penting pokoknya ono manfaate. Jadi menulis bukan hanya tentang ilmu agama, bukan hanya tentang tafsir, bukan hanya tentang fikih, tapi juga perlu nulis tentang yang lainnya. Jadi kalau bahasa Arab kok ono istilah ilmu syair. Syair itu ya apa? Puisi gitu ya. Itu kan indah, melembutkan hati itu kan. Atau kisah-kisah yang mubah. Kalau bahasa kita itu apa? Kisah yang mubah itu. Apa? Ya kayak cerpen gitulah. Enggak apa-apa, bermanfaat. Antum enggak seneng, enggak apa-apa. Tapi jangan bayangkan semua orang kayak antum. Karena ada orang itu yang lebih tersentuh dengan cerpen. Nah, berarti memang pasarnya berbeda-beda. Ini bukan pangsa pasarmu. Masing-masing orang pangsa pasarnya beda-beda. Jadi nulis itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya tidak melanggar aturan syariat. Memang untuk siapa yang belum kapabel, belum punya kapasitas, pengingkaran terhadapnya sangat beralasan karena kandungan tulisannya adalah kebodohan dan menipu siapa yang membaca bukunya. Ya memang betul kalau orang tidak mampu nulis, dilarang nulis, ya itu betul. Tapi kalau mampu nulis jangan dilarang untuk nulis. Juga karena dia telah menyia-nyiakan usianya untuk sesuatu yang tidak dikuasainya dengan baik dan meninggalkan lahan yang dikuasainya yang lebih patut baginya untuk diterjuninya. Karena kalau orang nulis tidak mampu nulis, berarti dia berada di yang bukan bidangnya. Kamu bukan nulis dulu, tapi kamu belajar dulu. Baik, itu aja dulu ya. Jadi intinya itu adalah, ini kesimpulannya ya, kesimpulan pembahasan kita, yaitu kesimpulan yang pertama, menulis karya ilmiah itu sangat dianjurkan bagi yang memiliki ilmu dan kemampuan. Sehingga di negara-negara Arab itu kalau ada orang nulis disertasi atau tesis, itu kalau bagus, itu dosen pembimbingnya bilang apa? Disarankan untuk dicetak supaya manfaatnya menyebar. Kemudian yang kedua, menulis itu adalah cara memperdalam ilmu, memperkuat hafalan dan menajamkan akal. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jelas, yang padat, tidak bertele-tele dan tidak membingungkan. Kemudian kesimpulan yang keempat, jangan buru-buru diterbitkan tulisan itu sebelum diperiksa dan disusun ulang dengan matang. Walaupun buku sempurna itu tidak ada. Kalau antum pernah nulis ya, antum tahu nulis. Ini dialami oleh para penulis. Antum mari nulis buku, ketika antum periksa, ada enggak yang perlu diperbaiki?
Ada banyak. Wis mari selesaikan, untuk periksa lagi. Ada ndak yang perlu diperbaiki? Ada banyak. Sampai ping 1000 tetap ngono. Artinya kalau kamu gitu ya ndak terbit-terbitkan. Wis pokok periksa, wis mari terbitno. Diperiksa mana ya ono apa? Kurangi. Sampai-sampai para ulama, Allah tidak mau ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an mesti ono kurangi. Kemudian kesimpulan yang kelima, tulislah yang bermanfaat dan dibutuhkan umat. Kemudian kesimpulan yang keenam, yaitu kritik hanya berlaku untuk orang yang belum cukup ilmunya tapi nekat menulis. Dan yang terakhir, menulis itu bukan sekedar menuangkan ide, tapi amal jariah yang akan terus mengalir bila diniatkan dengan ikhlas dan dilakukan dengan benar. Ya, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan yang pertama, adab orang berilmu terhadap dirinya. Insyaallah nanti kita masuk adab yang kedua, adab orang berilmu terhadap di dalam kajiannya. Itu juga ada 12 adab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Nah, ini ngomong-ngomong di antara yang hadir ada yang hobi nulis apa enggak ini? Ada enggak di sini yang nulis? Enggak, maksudnya yang yang ngeluarkan kitab. Ada enggak? Enggak ada. Yang sudah nulis buku itu ada? Enggak ada. Ya, emang kan nih saya seakan-akan bicara dengan ini maksudnya bicara dengan orang-orang yang rajin nulis ini. Baru proses. Ya, berarti ini ilmunya ini. Iya. Rasulullah itu perintahkan kita ketika ada sisa makanan, tutuplah walaupun dengan terbakar. Iya, betul. Ternyata setelah saya teliti bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah itu Iya. yang kita kerjakan sekarang. Iya. Terus misalnya Rasulullah perintahkan jangan tinggalkan rumah yang ada api yang masih menyala. Iya, betul. Itu dari ilmu safety sekarang Ustaz, itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ada pekerjaan berat di tambang ini, misalnya ada pembakaran atau apa, kita harus ada orang yang jaga, harus ada apa yang terjenis segala macam. Ya saya terinspirasi dari itu, masih proses itu. Ya, enggak apa-apa, bagus. Ilmu safety itu Betul, sebelum betul. kita dunia modern Betul. membicarakan, Rasulullah sudah membicarakan. Betul, Pak, betul. Betul sekali. Kadang di hadis di Quran itu bahasanya singkat. Tapi kalau orang yang memahami, itu bisa jadi satu kitab itu. Kami dulu ketika masih kuliah di Libya, itu pernah ada tamu dari Saudi, dosen, doktor waktu itu. Dia bahas satu hadis. Al-mu'minu mir'atu akhi. Orang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Diterangkan panjang lebar. Kata beliau, ini kalau mau kita jelaskan bisa jadi kitab ini. Padahal cuma apa? Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Termasuk potongan ayat di surat Al-Baqarah tentang puasa, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Mengono kan? Iso dadi kitab itu. Luar biasa. Baik, terima kasih. Monggo, fadhol. Tentang hidayah mubahah, kisah-kisah yang diperbolehkan. Tentang menulis kitab atau novel itu hukumnya gimana saja? Iya. Baik. Bagaimana hukum menulis cerita fiktif? Itu kan? Ya, ini sudah kita bahas lama dulu. Kesimpulannya itu boleh, yang penting tidak dijelaskan bahwa ini adalah kisah nyata. Dan orang yang membaca pun tahu ini adalah kisahnya fiktif. Ini sekedar kisah untuk dibuat sebagai perumpamaan, untuk dijadikan sebagai pelajaran. Itu boleh. Itu mirip dengan drama.
Kan kita itu kadang ada masrohiyah. Masroh itu apa? Drama. Ya, hidup jangan banyak drama tuh. Kan kadang ada di sekolahan itu kan, kalau perpisahan itu kan ada apa namanya? Drama atau apa namanya itu? Apa? Pentas-pentas gitu-gitu itu. Itu kan cerita bohong-bohongan kan. Ini jadi siapa gitu kan. Enggak ada masalah. Karena semua yang hadir juga tahu kalau ini adalah fiktif. Ini sekedar perumpamaan untuk diambil pelajaran. Uang lek ngene engko akibate kaya ngene. Enggak apa-apa, boleh itu. Boleh. Yang penting pokoknya tidak melanggar aturan syariat. Itu poinnya di situ. Jadi selama tidak ada pelanggaran syar'i, tidak ada masalah, boleh. Demikian, wallahu a'lam. Fadol, kalau ada lagi silakan. Fadol. Melanjutkan pertanyaan tadi. Kan ada yang berpendapat untuk memudahkan penyampaian, terutama kepada anak. Iya. Sekarang itu muncul misalnya komik-komik bergambar, Iya. menjelaskan tentang misalnya kisah para sahabat, kisah Nabi itu gimana? Iya. Enggak apa-apa, boleh itu. Jadi misalnya sirah Nabi dibuat komik, enggak apa-apa. Boleh. Hanya sekarang tentang masalah hukum menggambar. Nah, yang lebih aman itu wajahnya dibuat enggak sempurna. Karena intinya gambar itu wajah kan. Karena para ulama itu kan ada hadis tentang larangan gambar kan, itu ada dua pendapat. Ya, dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, gambar itu adalah wajah. Tubuhnya sempurna, wajahnya tidak ada, itu tidak apa-apa. Tubuhnya tidak ada, wajahnya sempurna, itu yang nggak boleh. Karena as-suratu al-wajah, gambar itu adalah wajah. Ini pendapat pertama. Ya, ulama Saudi termasuk yang kami belajar dulu, rata-rata itu. Jadi yang dimaksud gambar itu adalah wajah. Nah, kalau yang kedua, ini kebanyakan ulama berpendapat yang dimaksud larangan gambar makhluk hidup itu, yang nanti disuruh ngasih nyawa itu. Nah, itu gambar makhluk hidup yang memungkinkan dia hidup dengan gambar itu loh. Tapi kalau tidak memungkinkan dia bisa hidup, tidak apa-apa. Misalnya antum gambar orang sempurna, ya, tapi lehernya itu dibuat tidak nyambung. Itu boleh. Karena apa? Karena dia tidak mungkin bisa hidup dengan seperti itu. Jadi pokoknya yang kira-kira dia tidak bisa hidup. Jadi lehernya dibuat terputus, itu nggak nyambung. Jadi ada putusannya gitu loh. Seperti itu. Jadi membuat komik-komik sirah Nabi itu boleh. Yang penting pokok wajahnya dibuat tidak sempurna atau dibuat polosan, dan juga tidak boleh menggambarkan Nabi. Pokoknya gambar Nabi gak oleh. Jadi istilah tok lah, ada tulisan Muhammad gitu seakan-akan itu adalah boleh, tidak apa-apa, itu boleh, dan itu bagus. Karena untuk ngajaran anak beda dengan untuk ngajar orang tua. Arek-arek memang kayak ngono iku untuk dunia seperti itu. Itu bagus itu. Ada teman-teman kita yang kreatif buat seperti itu, bagus. Demikian, wallahu alam. Nah, terus kalau pertanyaannya bolehkah membuat film? Nah, kalau film itu yang saya tahu ya dari para ulama, memfilmkan para sahabat itu terlalu mulia mereka. Apalagi nanti aktor yang jadi itu adalah orang-orang yang dikenal dalam kehidupan nyata itu orang nggak benar. Misalnya orang fasik, terkenal dalam kehidupan nyata itu fasik, orang nggak benar, berperan sebagai Umar bin Khattab. Itu kan seakan-akan penghinaan kan. Wallahu alam. Jadi yang saya dapati dari para ulama itu tidak boleh menampilkan sosok Nabi atau sosok sahabat, terlalu melekat, terlalu mulia mereka untuk walaupun itu juga bermanfaat film itu. Seperti film Omar, itu kan terkenal luar biasa itu kan. Walaupun saya tidak pernah lihat ya seperti apa filmnya, tapi yang saya tahu dari para ulama ya gitu. Ya tidak boleh, apalagi aktornya aktor yang orang nggak benar, apalagi juga versinya juga versi yang mungkin berbeda dengan yang sebenarnya.
Bahkan ada film-film katanya bagus, terutama dari Iran. Itu film-film tentang kisah-kisah para nabi. Iya, tadi kisah Nabi Adam lengkap. Dan saya dengar juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kisah Nabi Yusuf lengkap. Kalau tidak salah dari Iran itu. Demikian, wallahu a'lam. Walhasil hal-hal yang kira-kira dikhawatirkan berdampak madharat dihindari aja. Kita ini kan nyari selamat kan? Kan yang kita cari selamat kan? Bukan yang kita cari itu pinter-pinteran, pandai berargumentasi. Yang kita cari itu apakah ini menyelamatkan atau tidak itu loh. Kalau hanya pandai berargumentasi, ya percuma, tapi gak selamat. Demikian, wallahu a'lam. Fadhal kalau ada lagi. Sekarang jam berapa syuruknya? 41 ya, berarti sudah syuruk ini. Silakan kalau ada satu lagi boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Itu kisah yang antum tulis itu. Saya dulu waktu ke tempatnya antum kan sempat ada longsor waktu itu kan. Saya sempat buat tulisan kan waktu itu. Pak siapa itu yang kelongsoran yang dicari? Oh iya, saya masih ingat. Saya nulis tulisan waktu itu, saya beri judul ini, Antara Perut Ikan dan Perut Bumi, Kisah Keajaiban Kebesaran Allah di Tambang Emas. Ya, itu PT Nusa Halmahera Mineral Gosowong Goldmine itu Jumadal Ula 1437 atau Februari 2016. 10 tahun yang lalu ya. Subhanallah, hak kerasa ya. Kayak masih baru. Saya 2 kali ke tempatnya beliau. Safari dakwah. Nah, waktu saya ke sana ada kejadian, yaitu Pak Mursalin. 37 tahun waktu itu. Beliau sedang berada di lorong ngebor emas itu, nyari emas, tiba-tiba terjadi longsor. Dan dia terperangkap selama 8 hari. 8 hari. Saya buat tulisan, soalnya menarik. Dan saya kalau lihat hal-hal itu seneng nulis saya. Apalagi pas enggak banyak kerjaan kan banyak di kamar, wes nulis saya wes. Buat tulisan. Dia terperosok di kedalaman 300 meter. Itu mall punah jero antum golek emas itu. PT besar. Kemudian Masya Allah perusahaannya itu berusaha untuk menyelamatkan nyawanya dia. Terus sampai akhirnya beliau berhasil diselamatkan. Nah kemudian saya sempat ketemu dengan beliau, Pak Mursalin. Saya tak kepingin tahu punya amalan apa orang ini. 8 hari masih bisa bertahan sampai hidup. Kok iso itu loh? Lek wong liya lak wis stres nek ngono mati akhirnya. Sedina wis stres. Iki bolong dino hari kok iso bertahan. Saya tulis ini ya, berikut ini kami tuliskan di antara sebab turunnya pertolongan Allah. Pada ambil pelajaran, Pak Mursalin itu orang yang dikenal baik dalam pergaulan dengan manusia dan rekan kerjanya. Ya, kebaikan bisa menolong kita loh. Kemudian Pak Mursalin suka bertanya tentang permasalahan yang belum dipahaminya, yang berhubungan dengan pekerjaan dan apa yang harus ia lakukan. Jadi wonge suka apa? Ya takon lek dorong paham, dorong ngerti masalah kerjaan. Berarti dia tuh memahami betul tentang yang dia kerjakan itu loh. Kemudian yang ketiga, Pak Mursalin ini banyak zikir kepada Allah. Setiap berangkat kerja juga ketika terperangkap di terowongan itu. Jadi rajin zikir, lek metu tuku omah zikir. Nah, ketika terperangkap itu zikir terus. Zikir tok. Nah, ini sumber kekuatannya di situ. Kemudian yang keempat, Pak Mursalin telah membuktikan bahwa masalah apapun yang dihadapinya, ia selalu berhasil melaluinya dengan baik jika berzikir kepada Allah. Karena Pak Mursalin punya keyakinan, pokoknya aku zikir pasti ditolong oleh Allah. Kemudian Pak Mursalin adalah manusia yang mempunyai perasaan dan ia selalu teringat anak istrinya ketika terperangkap dalam terowongan dan berusaha untuk menenangkan hati mereka. Jadi di jero kono eling anak bojo. Masih bisa komunikasi ya? Ya, jadi beliau menenangkan anak istrinya. Bayangno.
Kan mesti anak istri kan nenangkan dia kan. Ini malah diwalik. Tenang aja, bapak gak apa-apa. Padahal bapak apa-apa ini. Tapi warai bapak gak apa-apa, tenang aja wis. Aman, terkendali. Dan seterusnya saya tulis lah. Antum cari di website saya hatibening.com. Antum tulis saja Gosowong, nanti nemu tulisannya itu. Gosowong itu daerah di Halmahera Utara. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.